Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual, namun memiliki banyak pembeli. Karena hanya ada satu penjual, pasar ini tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya terdapat satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Nah, monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, tidak ada barang lain yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya di pasar tersebut. Dan yang kedua, hanya terdapat satu pihak yang menjual barang tetapi memiliki banyak pembeli. Jadi, di dalam pasar monopoli tidak ada barang yang mampu menggantikan posisi produk yang dijual oleh sebuah perusahaan itu. Jadi pasti, berapapun harga yang ditawarkan oleh perusahaan, pasti pembeli akan memilihnya. Jadi dari pasar monopoli yang selanjutnya yaitu pada umumnya pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang besar seperti undang-undang, teknologi, atau bahkan modal yang juga cukup besar. Kemudian yang terakhir yaitu penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Faktor-faktor pasar monopoli. Sebuah pasar monopoli tidak dengan mudahnya berdiri begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadikan pasar tersebut dinamai dengan pasar monopoli. Beberapa faktor diantaranya yang pertama yaitu amanat undang-undang. Di Indonesia terdapat beberapa produk sumber daya yang hanya dikuasai atau dimonopoli oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 32 ayat 2 dan Pasal 33 ayat 3 bahwa negara menguasai dalam bentuk atau dengan melalui perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelolanya dengan ketentuan negara, dengan ketentuan harga dan juga kebijakan pemasaran berada di tangan pemerintah. Pada sebuah negara biasanya terdapat aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi terbarukan. Seperti di Indonesia, terdapat beberapa sumber daya yang hanya dikelola oleh BUMN seperti gas dan minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monopoli alamiah. Apa sih monopoli alamiah? Monopoli alamiah atau natural monopoli adalah pasar monopoli yang terjadi secara alamiah. Kondisi ini bisa terjadi karena pihak tertentu memiliki sesuatu yang khas dan tidak dimiliki daerah lain. Seperti contohnya daerah dengan lahan pertanian subur, iklim yang cocok untuk tempat tinggal semua makhluk hidup, dan sumber daya alam yang melimpah. Tidak semua daerah memiliki monopoli jenis ini. Di Indonesia contohnya, Papua memegang pertambangan emas terbesar. Tulungagung penghasil marmer unik yang tidak dapat ditiru oleh pihak lain. Dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan perusahaan yang dihasilkan oleh monopoli alamiah seperti perusahaan listrik negara atau PLN dan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Berikutnya yaitu monopoli dengan lisensi. Monopoli ini perlu untuk mendaftarkan hak paten atau hak ciptanya atas kekayaan intelektual. Contoh perusahaan seperti perusahaan iPhone. Perusahaan ini membuat teknologinya sendiri yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lainnya. Tentunya sebuah pasar yang hanya memiliki satu penjual saja memiliki banyak keunggulan dan kelemahan tersendiri dilihat dari segi manapun. Di antaranya keunggulan dan kelemahan tersebut ialah Keunggulan. Pertama, perusahaan monopoli tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. Yang kedua, pada pasar monopoli secara ilmiah, tambahan penjual akan meningkatkan efisiensi dalam produknya. Sumber daya alam dapat terjaga karena dikelola untuk kepentingan bersama oleh pemerintah. Dan hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan.
Adapun kelemahan dari pasar monopoli yaitu yang pertama, produksi tidak optimal dan efisien karena penjual dapat bebas menentukan harga barang dengan mengurangi produksi. Dan yang kedua, konsumen akan terikat dan tidak bisa berpindah ke penjual lain meskipun harganya mahal. Dan yang ketiga, produsen memegang keuntungan yang mutlak karena konsumen tidak memiliki pilihan untuk memiliki barang tersebut guna terpenuhi kebutuhannya. Contoh pasar monopoli yang sering kita temui di Indonesia. Yang pertama ada Pertamina, kedua ada PDAM, yang ketiga ada Bulog, kemudian ada PT KAI, kemudian ada PLN, lalu ada Telkom, kemudian ada Jasa Marga. Pemaparan dari pasar monopoli, semoga pengetahuan kalian semakin bertambah dan jangan lupa jaga jarak dan selalu pakai masker.